Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqina. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Mukhtasarul Jami'is Shaghir dan kita masih membahas huruf alif, hadis yang ke-511. Faqala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza apabila sami'ta engkau mendengar ar-rajula seseorang yaqulu mengatakan halakan nas binasa para manusia, fahuwa maka orang tersebut ahlakuhum yang paling binasa di antara mereka. Hadis ini riwayat Muslim. Maksudnya adalah apabila ada orang menganggap orang lain itu semuanya jelek, nggak ada yang baik, semuanya binasa menurut dia, berarti dia sombong. Dia menganggap dirinya yang paling bersih, yang lain-lainnya nggak ada yang bersih. Nah, maka justru yang paling binasa orang tersebut. Kenapa? Karena dia sombong. Jadi tidak boleh kita menganggap diri kita paling bagus. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Fala tuzakku anfusakum." Surah An-Najm ayat 32. Kalian jangan menganggap suci diri kalian sendiri. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah lebih mengetahui siapa yang lebih bertakwa. Jadi bukan berarti larangan mengatakan halakan nas, bukan ya. Kalau mengatakan manusia binasa karena memang melihat manusia sudah rusak, ya nggak ada masalah. Misalnya zaman sekarang melihat orang-orang sudah tidak pakai jilbab keluar dari rumah-rumah mereka, padahal agamanya Islam. Nah, melihat seperti itu berkomentar, halakan nas, wah binasa manusia kalau begini caranya. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau maksudnya adalah menganggap semua orang jelek, semua binasa, saya sendiri yang paling bagus, nah itu yang dimaksud oleh hadis ini, dilarang mengatakan seperti itu. 512. Idza apabila sami'ta engkau mendengar an-nidaa adzan, fa'ajib maka ijabailah atau datangilah da'iyallahi penyerunya Allah Subhanahu wa taala yaitu muadzin. Jadi hadis ini menyuruh kita mendatangi salat jamaah. Kalau apa? Kalau sami'ta mendengar. Maka orang yang rumahnya jauh dari masjid, yang sampai adzannya tidak terdengar dengan suara normal tanpa mic, maka dia tidak wajib untuk datang Jumatan atau jamaah. Jumatan nggak wajib, jamaah juga nggak wajib. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-jumu'atu ala man sami'an nida. Jumatan itu wajib bagi orang yang mendengar adzan. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, maka kalau kita tinggal di tempat yang sangat terpencil, masjid ada tapi jauh, misalkan 10 kilo jauhnya. Nah, dari rumah kita ke masjid tersebut tidak terdengar adzan sama sekali. Tidak wajib untuk datang. Kenapa? Karena jauh tidak mendengar. Maka berdasarkan hadis ini, sebagian ulama berpendapat mendatangi sholat jamaah hukumnya adalah apa? Wajib. Karena diperintahkan oleh Nabi. Fa'ajib, datangilah. Bahkan ada seorang sahabat Nabi buta. Dia nggak punya penuntun untuk datang ke masjid. Minta izin kepada Nabi, ya Rasulullah, saya nggak punya penuntun. Saya karena buta, saya sholat saja di rumah. Beliau mengatakan, kamu mendengar azan tidak? Mendengar. Ya, kalau mendengar, kamu harus datang. Jadi, Masya Allah, perintahnya Nabi sangat dahsyat untuk mendatangi sholat jamaah. Maka tidak sempatnya kalau kita sehat, tidak punya udzur, kemudian kita sholat di rumah. Ya, nggak pantas. Kalau ada udzur karena sakit, karena hujan, dan sebagainya, silahkan. 513. Idza apabila sami'ta engkau mendengar jiranaka tetangga-tetanggamu yaquluna mereka mengatakan qad ahsanta kamu sudah bagus faqad ahsanta maka sungguh memang kamu itu bagus
Wa idza sami'tahum, kalau engkau mendengar mereka yaquluna, mengatakan qad asa'ta, kamu itu jelek, berbuat jelek, ya, faqad asa'ta, maka sungguh kamu itu berbuat jelek. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi artinya ucapan tetangga terhadap kita itu perlu kita perhatikan. Kalau tetangga-tetangga kita memuji kita, ya alhamdulillah, berarti kita orang baik. Tapi tetangga-tetangga kita banyak yang mengeluhkan kita, nah, itu berarti memang kita harus perbaiki diri. Karena tetangga kita itulah yang mengenali kondisi kita sehari-hari. Mereka yang melihat kondisi kita sehari-hari, sehingga mereka bisa menilai. Maka hadis ini semakna dengan hadis yang lain tentang saksi-saksi Allah di bumi dan di langit. Rasul bersabda, antum syuhadaullah fil ardi. Kalian wahai umat Islam, saksi-saksi Allah di bumi. Artinya kalau umat Islam mengatakan seseorang ini jelek, berarti memang apa? Dia itu jelek. Karena mereka yang mengatakan jelek itu adalah saksi-saksinya Allah. Wal malaikatu syuhadaullah fis sama. Malaikat adalah para saksi Allah di langit. Jadi malaikat juga melihat apa yang kita lakukan di bumi ini. Nah, sehingga mereka juga menyaksikan apa yang kita lakukan. Hadis ini riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Ini tidak hanya untuk perorangan ya, untuk kelompok juga begitu. Kelompok dinilai oleh umat Islam secara umum, ini kelompoknya beringas, ya memang beringas betul. Ini kelompok yang terkenal suka jotosan kepada sesama muslim, suka bertengkar. Nah, memang seperti itu dia. Karena itu kalau kita mendengar suatu kelompok kok orang-orang ngomongnya jelek-jelek, nah, jangan kita gabung sama kelompok-kelompok begitu. Karena berarti apa? Syuhadaullah, saksi-saksinya Allah sudah menyampaikan seperti itu. Ini perlu diperhatikan karena apa? Karena banyak sekali kelompok-kelompok sesat yang sekarang ini beredar. Nah, setiap kelompok sesat itu anehnya ketika muncul pasti punya pengikut. Ahmadiyah ada pengikutnya, padahal jelas-jelas kafir kalau menganggap ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang merasa aneh juga ya. Jelas sesatnya tapi kok ada pengikutnya. Lia Edan katanya sudah mati. Nah, Lia Edan mengaku dapat wahyu, kok ada pengikutnya juga dan sebagainya. Itu aneh memang. 514. Idza sami'tum, apabila kalian mendengar aswata, suara-suara addikah atau addiyakah, apa itu jago, ayam jago. Fasalullaha, maka mintalah kepada Allah min fadlihi, dari karunia-Nya. Fa innaha, karena ayam jago itu ra'at, melihat malakan, malaikat. Wa idza sami'tum, dan apabila kalian mendengar nahiqal himar, ringkikan keledai, fata'awwadhu, maka berlindunglah billah, kepada Allah, minasyaitan, dari setan. Fa innaha, karena sesungguhnya keledai itu ra'at, melihat syaitanan, setan. Hadis Qaf, muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau ayam-ayam sedang berkokok, maka itu karena melihat malaikat. Maka ayam berkokok itu biasanya jam berapa, Pak? Tengah malam, nggih? Subuh juga, nggih? Nah, itu banyak malaikat itu. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, disebutkan, karena adalah Nabi yaqumu, bangun malam, idza sami'a, ketika mendengar as-sarikh, ayam berkokok. Ini maksudnya kata ulama nisfal lail, tengah malam. Jadi malaikat turun tengah malam menyebabkan apa? Ayam-ayam pada berkokok. Nah, maka Nabi suka bangun pada jam tersebut untuk berdoa kepada Allah, salat tahajud. Ini hadis muttafaqun alaih. Dan dari sini juga kita ambil pelajaran bahwa ayam berkokok itu berguna untuk kita, berjasa untuk kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tasubbudik, kalian jangan mencela ayam, fa innahu yuqidhulis shalah, karena dia itu membangunkan orang untuk sholat. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Tengah malam dia berkokok, membangunkan tahajud. Nanti subuh berkokok, membangunkan sholat subuh. Nah, ini jasa ayam kepada kita. Dan dari sini juga kita ambil pelajaran bahwa mata ayam lebih tajam daripada mata kita.
kita nggak bisa melihat malaikat. Tapi ayam, kata Nabi, ra'at malakan, bisa melihat malaikat. Mata keledai bisa melihat setan. Nah, maka mata kita itu lemah. Maka ini mengingatkan kita kalam Allah dalam Al-Quran. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Surat apa nih, Bu? An-Nisa ayat 28. Dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Lemah apa? Dalam segala hal. Matanya lemah, pendengarannya lemah, badannya lemah. Kalah sama jin, kalah sama malaikat. Dan ayat ini disebutkan oleh Allah setelah membicarakan tentang yattabi'una syahwat, mengikuti syahwat. Maka lemahnya manusia ini disebutkan oleh sebagian ahli tafsir itu lebih diintikan lemah dalam menahan syahwat. Laki-laki lemah dalam menahan syahwat terhadap perempuan. Nah, sehingga laki-laki harus berhati-hati terhadap perempuan. Ada janda, nah, jangan dekat-dekat, kecuali kalau mau menikahi, silahkan. Tapi dekat-dekat, berkenalan dan sebagainya, bahaya itu. Manusia itu dhaif, lemah, sehingga nanti bisa diganggu setan. Tayyib. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa kalau mendengar ayam, kita disuruh fasalullah min fadli, minta karunia kepada Allah. Dengan bahasa Arab, as'alullah min fadlih. Dengan bahasa Indonesia atau Jawa terserah, bebas. Kalau mendengar keledai meringkik, maka a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Dia sedang melihat setan. Nah, dari sinilah diambil pelajaran oleh sebagian orang. Berarti boleh ketika kita menguap mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena ketika sedang menguap itu, setan menghadiri kita. Kalau mulut kita terbuka, tidak ditutup, maka setannya akan masuk. Kalau kita menguapnya bersuara, setannya akan tertawa terbahak-bahak. Nah, maka karena dihadiri setan, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, nggak ada masalah dari sisi ini ya. Tapi kalau mengatakan disunnahkan ketika menguap membaca a'udzubillah, itu nggak benar. Silahkan baca a'udzubillah, nggak apa-apa. Karena berlindung dari setan yang ada di situ, tetapi jangan mengatakan sebagai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain keledai, juga disebutkan di dalam hadis yang lain suaranya anjing. Wa idza sami'tum nibahal kilab. Kalau kalian mendengar anjing menggonggong, au nahiqal hamir, atau keledai meringkik, fasta'idzu billah, maka berlindunglah kepada Allah karena dia melihat setan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abd bin Humaid dan maknanya sahih. Baik, kita lanjutkan. 515. Idza apabila sami'tum kalian mendengar al-haditha hadis anni dari saya, ta'rifuhu mengenalinya qulubukum hati-hati kalian. Wa talinu lahu dan lunak terhadapnya asy'arukum bulu-bulu kalian. Wa absyarukum dan kulit-kulit kalian. Wa tarawna dan kalian itu mengetahui annahu bahwasanya hadis itu minkum dari kalian qaribun dekat, maksudnya kalian mengira bahwa hadis itu tidak menyelisih syariat. Fa'ana maka saya ini aulakum, orang yang paling dekat di antara kalian bihi terhadap hadis itu. Artinya saya menerima. Wa idza sami'tumul hadis, tapi kalau kalian mendengar hadis anni dari saya, tungkiruhu qulubukum, hati-hati kalian mengingkarinya. Wa tangfiru minhu asy'arukum, bulu-bulu kalian lari darinya, ya, bulu kuduknya berdiri atau merasa heran, ya. Wa absyarukum, juga kulit-kulit kalian. Wa tarawna dan kalian mengetahui annahu ba'idum minkum, bahwasanya hadis itu jauh dari kalian. Artinya apa? Menyelisih syariat yang sudah kalian ketahui. Fa'ana maka saya ab'adukum minhu, orang yang paling jauh di antara kalian dari hadis tersebut. Artinya Nabi tidak mungkin menyabdakannya. Hadis ini riwayat Ahmad sahih. Jadi hadis itu kalau palsu itu sudah ketahuan sejak munculnya, isinya nyeleneh sudah.
Tidak semuanya begitu ya. Tapi sebagian hadis palsu ada yang kalimatnya sendiri sudah menunjukkan apa? Palsu. Saya kasih contoh ya. Ini contoh-contohnya panjenengan bisa baca kitabnya Ibnul Qayyim namanya Al-Manarul Munif. Beliau di situ mengumpulkan hadis-hadis palsu dan dhaif. Nah, kata beliau, sebagian hadis palsu itu sudah diketahui dari rokakah lafalnya. Lafalnya jelek, isinya jelek nih. Contohnya kayak gini. Man samma waladahu Muhammadan. Siapa yang ngasih nama anaknya dengan nama Muhammad, maka dia dan anaknya masuk surga. Nah, ini kata Ibnul Qayyim, ini kalimatnya sudah diketahui palsunya. Masa gara-gara ngasih nama anaknya Muhammad, jaminan masuk surga? Surga itu bukan dengan nama. Kalau hanya dengan nama ya enak kita. Setiap kita punya anak dinamai apa? Muhammad. Habis itu silahkan riba, silahkan zina, silahkan minuman keras. Sudah ada jaminan masuk surga. Ngawur kayak gitu. Nah, maka itu contoh, kata Ibnul Qayyim, ini hadis yang palsu sudah ketahuan dari sejak lafalnya muncul. Nah, maka inilah contoh dari hadis yang kita baca ini. Isinya jauh dari aturan syariat atau dalil-dalil syariat, itu berarti tidak mungkin Nabi mengatakannya. Tapi seperti ini ya perlu Pak? Perlu biasa baca hadis. Kalau kita tidak biasa membaca hadis Nabi, kita mendapatkan hadis palsu nggak ada perasaan apa-apa. Tapi orang yang sudah sering mendengar sabda Nabi, ya, begitu ada sabda dinisbatkan kepada Nabi, tapi isinya aneh, hati langsung merasa aneh. Ya. Masa sabda Nabi kayak begini? Ya. Ternyata setelah dicari betul hadisnya palsu atau dhaif. Nah, maka seperti ini tidak semua orang bisa merasakan. Yang bisa merasakan adalah orang-orang yang sudah sering apa? Membaca hadis sampai hadis itu menjadi darah daging atau mendarah daging kepada dirinya. Nah, karena itu kita pelajari terus hadis-hadis Nabi ini. Sehingga kalau ada hadis-hadis yang aneh-aneh yang belum pernah kita dengar dan isinya kok aneh, nah itu jangan langsung diterima, teliti dulu. Benar nggak seperti ini? 516. Idza sami'tum, apabila kalian mendengar al-muadzin muadzin, faqulu, maka ucapkanlah mithla semisal ma yaqulu, apa yang dia ucapkan. Tsumma, kemudian sallu alayya, selawatlah kepada saya. Fa innahu, karena sesungguhnya man shalla alayya, siapa yang selawat kepada saya salatan, satu kali selawat, sallallahu alaihi, Allah berikan selawat kepadanya, biha, dengan sebabnya, ashron, 10 kali selawat. Tsumma, kemudian salullah, mintalah kepada Allah, li, bagi saya, al-wasilah, wasilah. Apa itu wasilah? Fa innaha, sesungguhnya wasilah adalah manzilatun fil jannah, satu kedudukan di dalam jannah. La tambaghi, yang tidak pantas, illa li'abdin, kecuali untuk satu hamba saja, min ibadillah, dari hamba-hamba Allah. Wa arju, dan aku berharap, an akuna, bahwasanya akulah, ana huwa, saya dia hamba tersebut. Faman, maka siapapun sa'ala, memintakan li, bagi saya, al-wasilah, wasilah, halat alaihi syafa'ah, pasti terjadi untuknya syafaat. Pasti dia mendapatkan syafaat. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya menirukan adzan. Faqulu mithlama yaqul. Caranya bagaimana? Orang yang adzan ditunggu kalimatnya satu selesai. Begitu sudah selesai ditirukan. Nanti kalimatnya lagi satu selesai ditirukan. Satu-satu. Setelah itu membaca salawat kepada Nabi SAW. Setelah itu mendoakan untuk Nabi supaya mendapatkan al-wasilata wal fadilata wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'ata. Itu. Jadi 3 yang disyariatkan. Menirukan, kemudian selawat, kemudian mendoakan Nabi. Tambah satu lagi yang tidak disebutkan dalam hadis ini, silahkan kita berdoa apapun dijamin dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu sebab doa mustajab adalah kalau kita mendengar azan, kita menirukan. Setelah itu apa? Setelah itu berdoa. Maka dijamin dikabulkan. Rasul mengatakan, qul kama yaqulun, ucapkan seperti yang diucapkan muadzin. Fa idzan tahita, kalau sudah selesai, fasal, mintalah kepada Allah. Tu'ta, kamu pasti dikasih oleh Allah. Hadis riwayat Abu Dawud.
Nah, maka seperti yang dulu pernah saya sampaikan, terutama yang sudah usia 40, hendaklah memperhatikan anak turunnya. Maka dua doa setelah adzan sangat penting. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Mendoakan anak turun. Karena orang sudah usia 40, ini sudah lebih dari separuh usia dia pakai. Rata-rata kita kan 60, Pak ya. Nah, begitu sudah 40 berarti sudah 2 kali lipat ini. Tinggal berapa? 20 lagi. Maka harus memperhatikan anak turunnya. Kemudian doa yang kedua, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini dua doa tolong betul-betul diperhatikan, terutama setelah adzan karena doanya apa? Mustajab. Insyaallah anak turun kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, kalau kalian mendengar muadzin, ucapkan, ini perintah. Perintah ini menurut mayoritas ulama hukumnya sunnah. Sehingga kalau tidak menirukan, tidak berdosa. Dalilnya apa? Dalilnya Nabi pernah mendengar seorang muadzin, maka Nabi mengatakan, aflah, dia beruntung. Berarti Nabi tidak menirukan, tapi malah apa? Berkomentar. Sebagian kecil ulama mengatakan, wajib dia menirukan adzan. Kemudian faedah berikutnya, menirukan itu misla, semisal. Dalam bahasa Arab kata misla itu semisal persis. Karena itu dari awal adzan sampai akhir adzan, kalau kita tirukan semisal persis, nggak apa-apa. Biasanya hayya 'alas shalah dijawab apa? La haula wala quwata illa billah. Bagaimana kalau dijawab persis hayya 'alas shalah? Boleh. Pertama, dalil hadis umum ini. Yang kedua, hadis riwayat Imam Hakim yang dulu pernah saya tampilkan, idza qala hayya 'alas shalah, qala hayya 'alas shalah. Muadzinnya mengucapkan hayya 'alas shalah, dia menirukan hayya 'alas shalah. Ya, dulu pernah kita tampilkan, enggak usah tampilkan lagi. 517. Idza sami'tum, apabila kalian mendengar al-muadzin, orang yang mengumandangkan azan, yusawwib, dia itu mengqomati bis sholati, untuk salat, faqulu, maka ucapkanlah kama yaqulu, seperti apa yang dia ucapkan. Hadis riwayat Ahmad sahih. Jadi yang ditirukan dari muadzin itu tidak hanya adzan, tapi juga apa? Qomat. Biasanya kalau mendengar qomat nirukan betul, Pak? Pripun? Mboten. Mboten nggih. Kenapa? Karena cepat gitu ya. Oh, tidak ngertos nih. Atau karena cepat? Baik, saya tampilkan di sini pendapat Imam Nawawi. Ya. Meskipun saya ulangi lagi, tidak wajib ya. Tidak apa? Tidak wajib. Nih. Ma yaqulu man sami'al muadzin. Mana ini? Apa yang diucapkan oleh orang yang mendengar azan dan qomat. Yustahabu, disunahkan. Ayyakula, untuk mengucapkan man sami'al muadzin wal muqim, orang yang mendengar azan maupun qomat, mithla qawlihi, semisal ucapan azan dan qomat tadi. Nah, coba nanti pas isya kita praktekkan ya. Qomat apa? Ditirukan. Tapi saya jujur, kata-kata yusawwib ini mempunyai beberapa makna. Makna pertama, taswib, yaitu apa? Qomat. Makna yang kedua, taswib, yaitu ucapan as-salatu khairum minan naum. Berarti kalau muadzin mengatakan as-salatu khairum minan naum, jawabnya juga as-salatu khairum minan naum. Adapun jawaban shadaqta wa bararta, kamu benar, kamu jujur dan kamu baik, ini tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka paling bagus kalau ada adzan malam, as-salatu khairu minan naum, dijawab as-salatu khairu minan naum. Asli dari yusawwib artinya itu mengulang. Maka qomat disebut yusawwib. Kenapa? Karena setelah adzan dia ulangi dengan qomat. As-salatu khairu minan naum itu disebut taswib juga. Karena setelah dia ngajak hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kemudian diulangi as-salatu khairu minan naum. Nah, maka disebut taswib karena itu. 518.
Idza apabila sami'tum kalian mendengar bitta'uni wabah bi ardin pada satu tanah, pada satu daerah, fala tadkhulu alaih, maka jangan masuk ke daerah tersebut. Wa idza dan apabila waqa'a terjadi wabah wa antum bi ardin dan kalian itu berada di satu daerah tersebut, fala takhruju, maka jangan keluar dari daerah tersebut, firaron karena lari, minhu dari wabah tadi. Hadis muttafaqun alaih. Nah, contohnya ya Covid kemarin itu. Kalau misalnya suatu kampung terjadi Covid mewabah di situ banyak. Nah, maka kita yang bukan dari kampung situ jangan masuk. Kecuali kalau untuk maslahat masuknya. Misalnya dokter masuk untuk ngobati pasien, ya wajar masuk. Ini dokter tidak terkena hadis ini. Tapi kita-kita yang tidak ada kaitannya apa-apa, pengen lihat-lihat tok, nggak boleh. Masuk-masuk nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Ini isyarat bahwa penyakit itu bisa apa? Menular. Lah bagaimana dengan hadis Nabi tidak ada penyakit menular katanya? La adwa, tidak ada penyakit menular. Wala tiyarata, tidak ada kesialan. Gimana dengan hadis ini? Dan ini hadisnya sahih, muttafaqun alaih. Nah, maka yang dimaksud tidak ada penyakit menular, itu maksudnya tidak ada penyakit menular seperti yang diyakini orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah mengatakan penyakit itu sendiri punya kekuatan menularkan dirinya tanpa izin dari Allah. Nggak perlu, kehendak Allah nggak perlu. Nah, kalau kita orang beriman tidak. Penyakit menular, betul, tapi kehendak Allah. Buktinya, ini ada orang sakit, jabat tangan dengan dua orang. Yang satunya akhirnya kena, yang satunya tidak kena. Nah, kok bisa satunya nggak kena, satunya kena? Ini karena Allah menetapkan. Tapi kalau dia sendiri punya kekuatan menular tanpa izin Allah, nggak mungkin. Nah, itu maksudnya. Kemudian kalau kita berada di kampung yang terjadi wabah, gimana? La takhruju, jangan keluar. Kenapa? Karena kalau kita keluar, berarti kita membawa wabah ke tempat lain. Tapi di sini Nabi katakan firaron, tidak boleh keluarnya kalau lari. Kalau bukan karena lari, nggak apa-apa. Di kampung itu sudah habis, tidak ada beras sama sekali. Kita mau beli nasi, mau beli beras, gimana? Ya harus keluar dari kampung. Ya nggak apa-apa, kalau nggak ada makanan. Kecuali kalau makanan sudah dikirimkan, nah, maka nggak usah keluar. Maka yang dilarang ini apa? Firaron. Kalau larinya, keluarnya karena lari. 519, idza apabila sami'tum kalian mendengar biqaumin suatu kaum qad khusifa telah dibenamkan bihim atau fihim pada mereka hahuna di sini qariban dekat faqat maka sungguh adhallat telah dekat as-saatu kiamat. Yang dimaksud hahuna di sini itu adalah di tempat namanya Baida. Baida ini dekat Madinah. Nah, maka Nabi berpesan, nanti kalau kalian mendengar ada informasi, ada pasukan, ada suatu kaum, ya, dalam riwayat yang lain, jaish, ya, satu pasukan, dibenamkan oleh Allah di Baida, dekat Madinah. Maka berarti kiamat sudah dekat. Apa sih ceritanya pasukan ini? Jadi ada muncul Imam Mahdi. Nah, mereka ingin apa? Menggeruduk atau membunuh Imam Mahdi tadi. Tapi begitu mereka datang ke Madinah untuk menyerang, maka Allah benamkan. Khusifa itu dibenamkan di bumi. Kalau benamnya di laut, itu ghoriqa. Tapi kalau benamnya di bumi itu apa? Khusifa. Nah, maka di sini maksudnya dibenamkan di bumi. Ini kejadian belum terjadi, sehingga ini termasuk tanda-tanda kiamat besar. 520. Idza apabila sammaita engkau menyebutkan al-kaila takaran fakilhu maka takarlah dia. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Ini hadis cukup susah dipaham kecuali kalau kita tahu ceritanya. Ini ceritanya Sayyidina Uthman, itu kan jualan, Pak. Dia kula, misalnya begini ya, saya kula 10 kilo. Nah, ketika saya beli itu saya tahu diambilkan 10 kilo. Habis itu barang 10 kilo ini saya taruh di warung saya. Nah, ketika saya mau menjualnya, ketika Utsman mau menjualnya, dia cukup mengatakan ini 10 kilo. Padahal pembelinya tidak mencoba untuk menimbang, tapi sudah percaya sama Sayyidina Utsman.
Nah, Sayyidina Utsman merasa, wah seperti ini halal atau tidak? Kenapa? Karena saya ngomong ini 10 kilo, sementara si pembeli belum tahu hakikatnya. Dia hanya percaya saja ucapan saya. Kalau saya memang betul melihat tadi ditimbang itu 10 kilo. Nah, maka oleh Nabi dikasih saran, ya sudah kalau gitu, kalau kamu menyebutkan suatu takaran, kalau sekarang ya timbangan, maka kamu takar dulu, kamu timbang dulu. Berarti disuruh nimbang 2 kali. Nimbang pertama ketika beli, nah kita lihat kan, oh betul sudah 10 kilo. Nah, begitu nanti dijual, timbang lagi. Tujuannya apa? Supaya kalau ternyata timbangannya itu kelebihan, 10 kilo lebih, nah kita dapat untungnya. Sementara kalau timbangannya itu kurang, kita yang harus apa? Nanggung. Mungkin tadi dari pasar kita dapat 10 kilo, tapi ternyata ada satu mangga yang jatuh, gitu. Nah, ketika ditimbang sudah berkurang. Nah, ini kalau kita langsung berikan berarti kita merugikan pembeli, ditimbang lagi. Kalau kurang kita tambahi. Atau mungkin dari perjalanan karena lama akhirnya mengerut barangnya apa? Mengisut, mengecil, nah, akhirnya jadi timbangannya kurang. Nah, maka intinya ini disuruh nimbang 2 kali. Supaya apa? Betul-betul yakin bahwa yang dijual itu sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Karena itu sebagian teman itu, kalau jual bensin itu nggak mengatakan 1 liter, Pak. Pokoknya aku dodol sak botol. Serang gagas isinya piro orang ngerti aku. Karena dia kalau harus ngeliteri dulu, susah. Botol-botol kadang-kadang kata dia, gedenya nggak sama. Nah, maka dia pokoknya jual bensin itu satu botol penuh. Dan kalau dia menjual, dia mengatakan, iki saya jual botolan, orang literan. Saya tidak ngeliteri saya. Nah, seperti itu lebih aman ya. Tapi kalau kita sebutkan liter, ya harus betul-betul 1 liter. Ditulis 1 liter, ternyata apa? 1 liter kurang. Nah, ini berarti nggak jujur. Maka ini termasuk waroknya Sayyidina Utsman sampai beliau merasa berdosa seperti itu.